Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu ya, izin bertanya. Saya ingin bertanya perihal fikih Bu ya. Bagaimana hukumnya jika kita sedang berada di dalam pesawat dan kita ingin melaksanakan sholat dan bersuci dengan cara bertayamum? Apakah sah tayamumnya dengan mengambil debu dari jok pesawat? Saya ragu karena ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak. Mohon pencerahannya Bu ya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diperkenankan bertayamum? Itu dulu. Diperkenankan bertayamum adalah jika sudah dipastikan bahwa tidak ada air. Dimanapun berada, tidak harus di pesawat. Di rumah sendiri pun juga sama. Tentunya pembahasan air tidak ada, kan ada dua macam yang pernah kita hadirkan dalam fikih praktis. Kami harap semuanya kembali kepada fikih praktis. Di situ kami sebutkan tayamum cukup panjang lebar. Ada tidak ada air itu dua model. Tidak ada air secara sesungguhnya, namanya fuqdan hissi, berhenti mata air, tidak ada curahan hujan, lalu tidak ada sumber-sumber air yang mengalir. Itu fuqdan hissi. Yang kedua fuqdan maknawi, air ada tapi kayak tidak ada. Ada tapi nggak boleh kita pakai. Miliknya orang, nggak ngasih sama kita, nggak boleh kita mencurinya. Atau ada air tapi untuk minuman binatang-binatang ternak yang terhormat atau minuman manusia. Atau ada air belakang rumah kita, satu gudang air dijaga sama harimau. Nggak bisa kita menggunakannya, mana fuqdan maknawi. Kalau fuqdan hissi, air tidak ada secara sesungguhnya. Itu pun dijelaskan para ulama, mohon kembali, ini ringkasnya saja. Bukan berarti di rumah nggak ada langsung kita tayamum, tidak. Nanti kita melihat seperti haddul ghaus, sejauh kita menjerit, kemudian setelah tidak ada melangkah lagi haddul gurub, kemudian haddul bu'ud, tidak kami jelaskan di sini. Intinya setelah terpenuhi tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Di pesawat apakah betul tidak ada air? Kan begitu. Jika betul tidak ada air, misalnya ada air tapi dilarang, dan kita pun lupa tidak membawa air dari bawah, ataupun sudah kita minum habis, perjalanan jauh 9 jam, kalau saya ini kehausan nanti, sehingga tidak ada air. Misalnya kalau betul-betul tidak ada air, tapi mohon maaf ini, bicara tentang bertayamum di atas pesawat dengan kursi pesawat atau yang lainnya, itu tentunya catatannya adalah ini tidak boleh dilupakan di saat betul-betul air sudah tidak ada. Jangan langsung begitu, air ada, kenapa kita pakai tayamum? Enggak sah tayamumnya, ini disepakati. Hanya mungkin pernah mendengar yang kami sampaikan, tayamum di atas pesawat itu boleh, itu adalah dalam irama ini tadi, memang air sudah tidak ada, kok usah dijelaskan, syarat tayamumnya sudah jelas kok. Syarat diperkenankannya tayamum jelas, tidak ada air. Baik, anggap saja tidak ada air di atas sana. Ada air, kata pramugari, jangan pakai, dilarang. Kalau dilarang bukan hak Anda, ini hanya untuk cuci ini. Ini hanya untuk ini. Ini ada perjanjian, anggap saja. Sementara Anda pun tidak punya air. Maka himbauan kami adalah, ini sekaligus ya, mumpung ingat sekali ada pertanyaan baru, ini bisa saja ada jawabannya berkembang. Kami menghimbau kepada para travel, siapkan sebotol kecil debu saja deh. Biar nanti kalau ternyata tidak ada air di atas pesawat, kita punya debu. Sehingga tayamum kita adalah pakai debu. Nah ini. Nah kemudian, anggap saja di atas pesawat tidak ada air. Kemudian debu pun juga tidak membawanya. Harus begitu dong urutannya. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh bertayamum? Kita jelaskan pendapat para ulama. Bertayamum harus dengan debu. Itu adalah disepakati 4 madhab. Kalau Anda bertayamum dengan debu, pasti sah menurut 4 madhab semuanya. Makanya kalau bisa membawa debu deh. Debunya hanya seujung sendok teh, Anda bungkus di situ, masukkan di tas, besok dibuka. Pas di atas pesawat boleh kok. Jadi bukan harus membawa satu cangkul pasir, satu cangkul debu, bukan. Hanya sedikit saja. Itu pun bisa dipakai 1000 kali. Karena tidak akan musta'mal kalau kita pakai. Tidak harus pindah ke tempat. Sebagian Anda menggambarkan tidak pakai fikih, harus pindah. Enggak. Ini bisa kita pakai selesai. Pakai 1000 orang boleh. Ini mungkin harus kita pahamkan. Ternyata, waduh, ternyata ketinggalan semuanya debunya. Nah, ketinggalan semua debunya. Bagaimana? Pendapat yang kedua. Bertayamum di saat tidak menemukan debu, ini adalah diperkenankan dengan sesuatu yang jenis tanah. Telah berubah menjadi apapun asalkan jenisnya jenis tanah. Dari tanah, termasuk masuk di dalamnya adalah bebatuan dan sebagainya dari tanah.
Sehingga kalaupun dia bakar nggak akan berubah-ubah, tetap begitu. Beda kayu kan jadi abu, ini jadi itu kan berubah. Enggak. Jadi dari tanah. Baik, jadi ini adalah menurut pendapat besar dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mohon maaf kalau kami menukil qaul dari ulama, jika ada kesalahan tentu sangat adalah itu kelemahan kami. Akan tapi kami berusaha untuk bisa mengingat dan kami sangat senang jika ada ternyata penyebutan ini. Akan tapi jelas itu perkataan ada di dalam pendapat ulama, akan tapi kalaupun salah kami di dalam menyebut, mungkin seharusnya kami nyebut Hambali, kepleset nyebut Hanafi, atau nyebut Hanafi, Syafi'i nyebut Maliki. Akan tapi insya Allah ini adalah benar bahwasanya di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang dikukuhkan dalam mazhab tersebut adalah segala sesuatu yang asalnya berasal dari asal jenisnya jenis tanah, bukan asal, jenis. Kalau asal kan pohon juga, jenis tanah. Termasuk batu sudah menjadi genteng, menjadi ini bisa karena asalnya adalah dari bukan jenisnya jenis tanah. Min jinsil ard, bukan min aslil ard ya. Ini yang perlu dipahami. Ini pendapat yang kedua. Dan kemudian lah ini di atas pesawat bukan genteng itu, kursi kita bukan dari genteng, tapi dari plastik. Nah ini bukan dari jinsil ard. Nah, kemudian selain dari jinsil ard apakah boleh? Sekarang ini permasalahannya kita ingin mempermudah agar kita mengamalkan sesuatu itu dari boleh menjadi lebih boleh, dari baik menjadi lebih baik, dari sempurna menjadi lebih sempurna. Di saat tidak ada apa-apa, ini pendapat yang ketiga adalah diperkenankan. Seandainya ada orang setelah tidak ketemu apa-apa, tidak ketemu air, nggak ketemu debu, nggak ketemu jenis bumi, jenis tanah, bertayamum dengan jok, diperkenankan. Ini pendapat yang ketiga yang kami hadirkan dalam bahasan ilmu. Akan tapi apakah kita serta-merta ngambil pendapat yang ketiga? Selalu kami ingatkan, Anda bermadzhab Syafi'i itu paling enak. Mudah. Jika Anda tidak menemukan debu dan juga tidak menemukan air, maka Anda bisa langsung melakukan sholat. Yang penting jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Anda melakukan sholat di atas pesawat karena air tidak betul-betul tidak ada, bukan air ada ya, air tidak ada, debu tidak ada. Anda melakukan sholat, namanya sholat faqidit tahiraini, sholatnya orang yang tidak menemukan alat bersuci air dan debu. Sholatnya sah dan tidak dosa saat itu. Ini kan paling gampang. Cuman kadang ada perlu kenyamanan. Apakah boleh saya pakai jok? Ini kan, ini dulu dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Maka kami himbau, lihat dalam selama kalimat kami, nggak perlu kita pakai yang lainnya, pakai mazhab Hanafi dan sebagainya. Cukup mazhab Syafi'i lebih mudah, langsung. Dan mazhab Malik pun ada beberapa pendapat di situ. Nah, gini. Kemudian kalau saya seandainya lalu ngulang enggak sholat saya nanti? Nah, ini kemudian, wah, sholat aja sudah lumayan, gimana mau ngulang ini? Kalau orang senang hobi sholat, mengulang gampang. Sehingga biasanya kami hadirkan pendapat lain seperti mazhab Abu Hanifah yang memperkenankan sholat adalah dengan tayamum dengan jenis bumi, bukan apa namanya, pokoknya jenis tanah, maka sah dan tidak diulang dalam mazhab Abu Hanifah. Nah kami ingin membawa bahasanya biar tidak mengulang itu. Biasanya kami sampaikan sudah sholat tapi tidak usah mengulang. Termasuk pendapat yang ketiga adalah boleh bertayamum dengan jok pesawat. Yang penting jangan sampai kita menjadi khilaf permusuhan. Kalau Anda melihat orang sholat dengan jok pesawat, ada pendapat yang memperkenankan, beri kesempatan mereka untuk melakukan dengan cara ini. Wong tidak pakai tayamum saja sah kok dalam mazhab Syafi'i, apalagi dengan jok. Apalagi dengan jok. Jok yang pesawat itu. Ini adalah masalah ilmiah sedikit celentreh. Nah, kalau sudah kita bertayamum dengan jok, bisa saja ini kita mengambil pendapat ini lalu tidak perlu kita mengulang. Tidak perlu mengulang sholatnya. Dan kami kasih kabar gembira di dalam mazhab Syafi'i juga. Bagi yang sholat tanpa wudhu, karena uzur memang nggak ada air dan tanpa tayamum nggak ada air, sudah sholatnya benar, lah kok ngulang. Ini kan ya berat sebetulnya. Cuman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'nya, kitab besarnya Imam Nawawi, beliau memilih
pendapat sesuai dengan yang diambil oleh Imam Muzani bahwasanya karena dia sudah melakukan sholat seperti itu ya tidak perlu mengulang. Kalau Anda sholat dengan tidak usah ngulang deh. Alhamdulillah. Yang penting adalah di saat Anda dipanggil untuk melakukan sholat jangan meninggalkan sholat. Apakah Anda dengan mazhab Syafi'i dengan tanpa tayamum karena tidak ada air dan air, atau Anda ikut pendapat yang ketiga tadi dengan jog? Mungkin kalau dengan jog lebih mantap deh, ada gerakan, ada sesuatu deh, maka semangat sholat sah-sah saja. Ini adalah kami paparkan ini biar Anda nyaman pilih, dan harapan kami tidak terjadi silang pendapat di bawah. Adapun dengan jog ini ada seperti dalam Imam Khattab. Imam Khattab menukil satu perkataan dari Imam Al-Lakhami, karena Imam Ibnu Arafah mengatakan, Imam Al-Lakhami menyebutkan ini, dilarang, kan disebutkan tidak boleh kita bertayamum dengan selain daripada debu atau yang asalnya tanah tadi, yang jenisnya tanah, tidak boleh seperti dari zabarjat, dari kaca, dari ini, dari ma'adin, tidak boleh semuanya. Tidak boleh, termasuk pakai jok tidak boleh. Tapi ternyata di pungkasan kalimatnya berkata, fa in ta'adzara, jika enggak ada, enggak bisa lagi. Amma siwahu, kalau udzur enggak ada lagi kecuali pakai jok, pakai plastik, pakai kaca. Jika ternyata udzur enggak ada waktu, kalau wakat enggak ada waktu, kalau enggak sholat keluar dari waktu. Tayammum bihi, boleh tayamum dengan apa saja. Loh, ini kan peluang sebetulnya. Mentok-mentoknya nanti balik kepada mazhab Syafi'i, enggak pakai tayamum, enggak pakai wudu, sholatnya dianggap sah. Kan enteng sebetulnya. Jadi maksud kami apa? Kami rindu tidak ada yang meninggalkan sholat. Tidak ada yang meninggalkan sholat satupun di antara kita. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau memang udzur dalam keadaan, mungkin ada seorang wanita ketakutan di dalam rumah tidak ada air dan sebagainya. Mau keluar rumah ini banyak penggangguan laki-laki dan sebagainya. Oh, sholat dengan tayamum. Kenapa? Air ada seperti tidak ada. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat dengan tayamum. Ada tanah. Tanah yang halal. Ini maksud kami biasanya mohon maaf. Di saat kami menghadirkan, ini kaidah yang kami pakai. Di saat kami menghadirkan pendapat ulama selain dari madhab kita, termasuk pendapat lemah adalah bukan untuk main-main. Bukan istilahnya tatabu'ur rukhas. Yang para ulama menyebutkan nggak boleh kita mencari gampangan ngentengin. Oh bukan. Justru yang kami ambil justru malah menyempurnakan, bukan ngentengin. Jadi kalau misalnya tayamum dengan jok ini bukan ngentengin. Sebab dalam mazhab Syafi'i nggak pakai tayamum lebih ringan lagi. Akan tapi ini menyempurnakan, bukan tatabu'ur rukhas. Bukan ngikuti yang gampang, justru dengan bertayamum. Ini harus paham, sebagian menganggap ini tatabu'ur rukhas, bukan. Kalau tatabu'ur rukhas itu orang cari entengnya, menjadi tidak sholat, menjadi tidak ini. Nah, justru ini adalah dengan bertayamum dengan jok. Itu berarti dari tidak melakukan menjadi melakukan. Melakukan adalah tambahan amal. Tidak pakai tayamum pun adalah sah dalam mazhab Syafi'i. Tidak pakai utusa, bagaimana dengan ini? Tentu ini ada tambahan. Maksud kami adalah membiasakan untuk punya keterikatan kepada syariat. Tetap kami himbau sederhana. Kalau memang betul tidak ada, mazhab Syafi'i sudah selesai. Tidak usah lebih enak, lebih gampang. Cuman kadang di lapangan kita sering keseliweran, tayamum ada tutorialnya, ada caranya, macam-macam kita sebutkan itu. Ya, kita perlu menjelaskan hukum fikihnya supaya melakukannya tidak perlu ragu-ragu. Lebih dahsyat lagi adalah jika Anda bertayamum tanpa air, jika Anda melakukan sholat di saat tidak ada air dan debu, lalu Anda sholat dengan cara faqidu tahuraini, lebih dahsyat lagi, Anda ulang nanti setelah Anda ke tempat yang ada debu atau ada air. Ataupun Anda yang telah bersolat, melakukan sholat, bertayamum dengan jok pesawat, indah. Jika Anda turun, Anda ulang kembali. Sebab kaidahnya, semua ibadah yang telah dilakukan, namun diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, sunnah untuk diulang. Ini menunjukkan kekuatan kedekatan kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW dan kepada para asatid, para ulama. Kami sangat senang jika ternyata ada yang kami sampaikan, ada yang kurang, untuk disampaikan, untuk bisa kami sampaikan di berikutnya agar lebih sempurna. Ilmu dengan ilmu ternyata saling melengkapi. Jadi ini yang kami sampaikan, tujuan kami adalah ingin mengikat orang tidak jauh dari syariat. Sholat gampang, wudhu gampang. Anda pernah dengar kami ngajari wudhu dengan segelas air?
Bagaimana istinja dengan tisu kami marakkan. Bagaimana sholatnya orang biarpun bukan mustautinin tapi mukimin kami hadirkan. Ini semua adalah dalam rangka bagaimana membiasakan umat ini dengan dekat dengan syariat tapi juga dengan mudah, bukan memberatkan. Semoga kita semakin dekat kepada Allah. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.